أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الخامس في فضيلة الإيمان. Bermula ini itu bab yang kelima pada menyatakan fadilah iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawli bil lisani wa amali bil arkani. Telah berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula iman ma'rifatun, itu terkenal ianya iman bil qalbi dengan hati. Wa qaulun bil lisani, dan bermula perkataan itu sabit dengan lisan. Wa amalun bil arkani, dan bermula amalan itu sabit dengan anggota. Jadi pada pelajaran yang kelima kita akan belajar tentang masalah hadis Rasulullah tentang fadilah iman. Rasul berkata, iman dikenal dengan iman ialah dia ma'ruf dengan hati. Maksud ma'ruf dengan hati, iman tersebut permainannya di hati, tempat iman di dalam hati. Sedangkan perkataan dia ma'ruf dengan lisan, dan perbuatan ma'ruf dengan anggota tubuh, dengan apa yang kita kerjakan. Jadi jikalau seseorang berkata di mulut, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, namun hatinya, di dalam hatinya tidak beriman, sama juga hasilnya nol. Karena yang namanya orang beriman, hatinya sudah beriman. Di dalam hatinya sudah ada Allah Ta'ala, di dalam hatinya sudah ada Rasulullah. Setiap perintah maupun larangan dari Allah Ta'ala ataupun perintah daripada Rasulullah, dia menjalankan dan membenarkannya dengan hati, bukan dengan lisannya. Kalau dia menjalankan dengan lisannya, itu bukan beriman namanya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ariyani wal libasuhu taqwa. Bermula iman itu telanjang, dan bermula pakaiannya iman itu takwa. Wazinatuhul haya'u, dan bermula hiasannya iman itu malu. Wa thamaratuhul ilmu, dan bermula buahnya iman itu ilmu. Jadi Rasul bersabda, kata Rasul, iman ini telanjang. Maksud telanjang di sini dia polos ataupun tidak ada apa-apa. Iman ini masih sendiri dia. Pakaiannya iman itulah takwa. Seseorang, artinya kita beragama, kita sudah beriman. Sudah beriman namun tidak takwa, tidak ada fungsinya iman. Kemudian seseorang yang beriman, dia sudah takwa namun tidak punya ilmu. Alhasilnya tidak ada hasil. Tidak ada hasil iman. Baru seseorang dikatakan beriman, dia mempunyai iman, dia takwa kepada Allah Ta'ala dan takwa kepada Rasulullah. Dia takwa kepada Allah Ta'ala, dia sudah dikatakan beriman. Hasil daripada iman apa? Dia punya ilmu. Jikalau dia tidak punya ilmu, sama juga dengan tidak beriman.
Tidak takwa sama juga dengan tidak beriman. Kenapa? Karena iman ini masih polos dia. Bajunya apa? Takwa. Buah. Hasilnya apa? Ilmu. Sedangkan perhiasan daripada iman apa? Malu. Seseorang mengatakan beriman, tidak punya malu, maka dia tidak beriman. Maka dalam hadis yang lain Rasul berkata, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Artinya tubuh yang satu yang namanya iman baru lengkap jikalau dia sudah takwa, dia punya malu, dan dia punya ilmu. Punya 3 hal ini baru lengkap imannya. Jika tidak punya 3 hal tersebut, tidak lengkap imannya. Penggunaan malu pada iman, kita percaya kepada apa yang dibawakan oleh Rasulullah, namun tidak mengerjakannya. Ataupun kita mengerjakan larangannya, tidak malu. Malu bukan malu kepada Allah Ta'ala, tapi malu kepada orang lain. Itu namanya bukan malu yang dimaksudkan. Malu di sini baik dengan Allah Ta'ala ataupun dengan orang lain, dengan manusia sama manusia, kita juga malu. Malu tidak mengerjakan salat. Malu tidak mengerjakan amalan yang baik. Malu di saat kita mencuri. Malu di saat kita melakukan perbuatan yang buruk. Itu malu yang dimaksudkan di sini. Ciri-ciri orang yang beriman yang lengkap imannya. Itulah yang pertama, takwa. Yang kedua, dia malu. Yang ketiga, dia punya ilmu. Punya ilmu tidak takwa, imannya belum lengkap. Takwa tidak punya ilmu, imannya belum lengkap. Punya malu, ilmu dan takwa tidak ada, imannya lebih-lebih tidak lengkap. Rasul mengumpamakan iman tersebut bagaikan tubuh kita ini. Baju ini adalah takwa, pakaian yang kita pakai takwa. Sedangkan untuk perhiasan ataupun aksesoris, bahasa lain daripada perhiasan. Kita pakai jam tangan, kalau perempuan pakai anting, pakai lipstik, pakai sepatu. Itu perhiasan. Perhiasannya iman, malu. Kalau kita imannya sudah lengkap, itu sudah dijamin masuk surga. Imannya lengkap. Imannya lengkap, jaminan masuk surga sudah ada. Siapa yang menjamin? Rasulullah. Seperti yang pernah kita bicarakan di malam-malam yang sudah lalu, kalau janji Rasulullah itu tidak sama dengan janji para caleg. Janji Rasulullah pasti, janji Allah Ta'ala juga pasti. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatahu lahu. Tiada iman bagi seseorang yang tidak amanah baginya seseorang. Tiada iman bagi seseorang yang tidak mempunyai amanah baginya seseorang. Orang yang beriman dia mesti amanah. Amanah ini adalah terpercaya ataupun jujur. Jikalau dia tidak punya sifat amanah pada diri seseorang, maka dia tidak punya iman. Itu Rasul yang mengatakan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yajibu li akhihi ma yajibu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tiada iman salah satu dari kamu sehingga mencintai bagi saudara-saudara kamu akan barang yang engkau cintai bagi dirimu sendiri. Jadi Rasul berkata, tiada iman seseorang sehingga dia mencintai saudara seimannya seperti dia mencintai diri sendiri. Maksud mencintai di sini adalah menyayangi saudara seiman. Bagaimana kita menyayangi saudara seiman? Jikalau saudara kita sakit, kita pun sakit. Bukan ikut sakit, tapi membantu dia supaya jadi sehat. Jikalau saudara kita bodoh, kita ajak dia untuk menuntut ilmu. Jikalau saudara kita masih di jalan yang salah, kita bawa dia ke jalan yang benar. Itu yang namanya mencintai saudara seperti kita mencintai diri sendiri. Maka jika kita tidak melakukan seperti itu, iman kita masih diragukan. Dipertimbangkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu fi sadril mu'minin. Dan telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula iman itu sabit di dalam dada orang mukmin. Wala yatimmu, dan tiada sempurnalah iman terkecuali dengan menyempurnakan segala fardu dan segala sunat-sunat. Wala yufidul imanu, dan tiada rusaklah iman terkecuali dengan mengurangi segala fardu dan segala sunat-sunat. Faman nakasa, maka bermula siman yang mengurangi ia nyaman akan fardu bighairi juhudi, dengan ketiadaan juhud, niscaya disiksa alaiha, di atasnya siman. Waman atamma, dan bermula siman yang menyempurnakan ia nyaman akan segala fardu, wajabat lahu, niscaya wajib lahu baginya siman oleh surga. Benar. Jadi kata Rasul, iman ini tempatnya di dalam dada orang mukmin, bukan di dalam dada orang yang tidak mukmin. Dan kata Rasul pula, iman baru sempurna iman seorang mukmin jikalau dia mengerjakan segala yang fardu dan segala yang sunat-sunat. Jikalau dia mengerjakan segala yang fardu dan segala yang sunat-sunat, maka sempurnalah iman seseorang. Namun jikalau dia merusak iman dengan cara mengurangi melakukan fardu ataupun melakukan sunat, istilahnya melakukan yang fardu ada yang bolong-bolong, hari ini ada besok tidak ada, ataupun mengerjakan sunat seperti itu juga, hari ini ada besok tidak ada, maka imannya kurang. Harapannya apa? Harapannya dia disiksa. Kemungkinan besar matinya tidak selamat iman. Namun jikalau seseorang tersebut melaksanakan segala yang fardu dan melaksanakan segala yang sunat, sempurnalah iman seseorang dan dia terjamin masuk surga. Ini janji Rasulullah. Jikalau ingin terjamin masuk surga,
tinggal melaksanakan yang fardu dengan sempurna dan melaksanakan yang sunat dengan sempurna. Itu jaminan masuk surga.